yang kita perbuat pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan hidup kita tidak benar. Seakan-akan punya umur ribuan tahun saja. Umur manusia zaman sekarang tidak ada yang lebih dari 200 tahun atau 300 tahun. Jangan sampai jadi orang yang merugi, menyia-nyiakan diri. Segeralah akui dosa dan kehilafan-kehilafan kita. Mumpung kita masih diberi kesempatan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Saya sangat mencintai orang-orang yang bertaubat atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya, daripada orang-orang yang merasa dirinya paling suci. Karena bagi siapa yang merasa dirinya paling suci, itu merupakan sebuah sifat kesombongan. Dan bahkan seorang yang sangat alim pun senantiasa dalam dirinya seolah-olah pernah melakukan atau pernah berbuat atau pernah bertindak sesuatu kehilapan atau dosa, sehingga ketika berdoa kepada Allah sampai meneteskan air matanya. Padahal dia orang yang alim. Nah, seperti itulah bahwa kita jangan pernah menganggap diri kita atau merasa diri kita sebagai orang yang suci atau orang yang agung atau orang yang mulia. Milikilah sifat ketawaduan. Ya Allah, kami ini hina, maka muliakanlah kami. Ya Allah, kami ini berdosa, maka ampunilah kami. Ya Allah, kami ini fakir, maka sejahterakanlah kami. Ya Allah, kami ini lemah, maka tolonglah kami dengan kekuatan-Mu. Ya Allah, kami ini bodoh, maka berilah kami petunjuk dan kepahaman ilmu-Mu. Dan kepahaman ilmu-Mu. Karena tanpa petunjuk dan ilmu dari-Mu, sungguh celakalah kami, sungguh sesatlah kami. Maka senantiasalah berikan petunjuk kepada kami, bimbingan kepada kami, penjagaan yang kuat kepada kami, dan pertolongan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudaraku semua, mulai hari ini, bukalah kedua mata kita lebar-lebar. Allah Sang Pencipta telah menganugerahkan kepada kita dua buah mata. Maka kita gunakan dengan baik. Jangan memandang segala hal dengan sebelah mata. Pandanglah dengan kedua mata secara keseluruhan. Dari awal sampai akhir. Dari akar sampai pucuk. Satu mata hanya memberikan kamuflase semata. Sehingga orang baik dianggap sebagai orang jahat. Dan orang jahat dianggap sebagai orang baik. Lebih-lebih dianggap sebagai pahlawan. Maka daripada itu,
lihatlah dengan seksama siapa sejatinya seseorang tersebut. Jangan tertipu oleh penampilan luar. Alaina awliya Allah la khawfu alaihim wa lahum yahzanun. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala tipu daya akhir zaman. Wahai saudaraku, kita juga jangan melupakan jasa-jasa para pendahulu kita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bung Karno dan Bung Hatta telah membawa kami semua ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Baru pintu gerbang kemerdekaan. Dan marilah kita sama-sama untuk masuk ke dalam pintu gerbang tersebut. Semoga Allah senantiasa memberikan derajat yang tinggi serta balasan pahala yang besar atas segala kebaikan yang telah dibaktikan oleh para pahlawan kepada negeri ini. Amin. Tugas kita untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban untuk negeri ini. Dan senantiasa terus melakukan perbaikan dalam segala bidang, yang utama bidang perekonomian. Dari wilayah yang paling kecil, yaitu desa, jika ditata dengan baik, dikelola secara bijak, tentu dapat terciptanya perekonomian desa dengan landasan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam perekonomian desa ini adalah badan usaha milik bersama, di mana anggotanya adalah seluruh warga masyarakat desa yang telah cukup umur, yaitu bagi warga yang telah berusia minimal 17 tahun dan telah memiliki kartu tanda penduduk. Menggali, mengembangkan, dan memberdayakan seluruh potensi yang ada di lingkungan desa, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alam. Kategori warga desa. Ada warga desa yang telah memiliki pekerjaan atau yang telah memiliki usaha sendiri. Itu masuk ke dalam kategori warga mandiri. Akan tetapi, warga desa yang kehilangan pekerjaannya atau usahanya sudah tidak jalan, yang masih serabutan, terlebih pengangguran, ataupun yang mempunyai pekerjaan tapi tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya Badan Perekonomian Desa dapat menjaring seluruh warga desa untuk ikut secara langsung menjadi seorang wirausahawan baru dengan segala bantuan dan pembinaannya. Terlebih terciptanya pula para investor baru, yaitu investor-investor lokal dari seluruh warga desa yang ikut ke dalam Badan Perekonomian Desa tersebut. Beberapa sektor yang dapat dikembangkan di desa diantaranya mulai dari sektor keuangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya, sampai kepada hal yang paling terkecil, yaitu bidang pengelolaan sampah desa. Karena sampah dari satu desa jika dikelola dengan baik tentu bisa menjadi rupiah. Manfaat lainnya, warga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi, seperti membuang sampah ke sungai atau di sembarang tempat yang akhirnya mendatangkan banyak permasalahan. Penghasilan dari seluruh sektor yang didapat, maka keuntungannya dibagi rata kepada seluruh warga desa secara rutin per bulannya atau per periode yang telah ditentukan. Semua warga desa tentunya mendapatkan uang tambahan dari hasil usaha bersama, baik yang ikut bekerja maupun yang tidak ikut bekerja sama-sama mendapatkan. Bedanya yaitu yang ikut bekerja mendapatkan penghasilan ekstra dibanding yang tidak ikut bekerja. Dari hasil penghasilan yang didapat bisa ditabung di lembaga perekonomian desa dengan keuntungan mendapatkan nilai bagi hasil keuntungan dari uang yang ditabungkannya.
Terlebih investasi masyarakat desa di lembaga perekonomian desa tersebut. Semua diatur dengan sistem syariah, karena sistem syariah terbukti menjamin keadilan bagi semua pihak. Tidak ada yang namanya satu pihak diuntungkan, sedangkan yang lain dirugikan. Dalam satu desa itu terdiri dari ribuan orang. Dikali jumlah desa yang ada di seluruh Indonesia, berapa ratus juta penduduk Indonesia yang seketika menjadi wirausahawan baru mendapatkan penghasilan secara berkala dengan adanya lembaga perekonomian desa ini. Seluruh desa bisa saling bersinergi dalam segala bidang dan semua terorganisir. Kalau kita renungkan dalam zikir kita, tentu ribuan kebijakan yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu banyak. Dan saya tidak dapat menyampaikan secara keseluruhannya di sini. Adapun yang saya sampaikan barusan itu merupakan gambaran umum. Banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah agar kita berada pada pemeliharaannya. Dianugerahi banyak ilmu dan ilham sehingga pikiran kita mampu mengeluarkan ide-ide yang baru atas karunia-Nya. Sungguh, sejarah itu berulang. Jika awal sejarah Asia sebagai mercusuar dunia dan meraih kejayaan, maka atas pengulangan sejarah Asia akan menjadi sebuah peradaban yang berjaya kembali dan merambah ke Afrika dan seterusnya. Lihatlah peradaban besar yang berjaya di Asia. Dulu berpusat di Nusantara. Sebagai bukti peradaban besar itu adalah situs Gunung Padang yang usianya jauh lebih tua dibanding piramida Firaun di Mesir. Peradaban yang besar, masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan sentosa. Begitulah kehidupan para leluhur, budi pekerti yang luhur, dan tingkah laku yang arif bijaksana, di mana hasil bumi pun melimpah. Bacalah jejak para leluhur kita, jejak para pendahulu kita. Sesungguhnya Bung Karno dulu sebagai pelopor terbentuknya Konferensi Asia Afrika itu merupakan sebuah isyarat untuk kebangkitan. Terlalu jauh kalau harus saya jelajah ke masa lalu dengan batinia. Mari kita kembali kepada keadaan kita sekarang. Cobalah seluruh negara-negara di Asia dan Afrika yang telah tergabung dalam KAA sebagai langkah awal meraih kejayaan Asia. Bentuklah sebuah lembaga keuangan dalam wadah KAA. Terapkan sistem syariah dalam pengelolaannya. Dan ingat, landasan keadilan dan kesejahteraan bersama diterapkan. Yang memiliki saham atas lembaga keuangan tersebut adalah semua negara-negara yang tergabung dalam KAA. Dari simpanan wajib tiap-tiap negara anggota sebagai modal awalnya, di mana keuntungannya dapat dibagi kepada semua negara anggota yang tergabung dalam KAA. Dan itu dapat menjadi tambahan pemasukan bagi negara. CSR-nya dapat dijadikan pembiayaan baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya bagi negara-negara anggota. Hanyalah sebuah sarana. Semua ini hanyalah sebuah sarana untuk sampai kepada Allah. Dunia ini hanyalah sebuah permainan dan senda gurau. Namun kita tidak boleh lalai karena ada kehidupan yang abadi menanti. Ingatlah, pintu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fuqara. Maka cintailah kaum fuqara, kaum orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin memerlukan bantuan. Himpunlah para fuqara dalam satu komunitas besar, komunitas orang-orang yang tertindas.
agar kita selamat dari ancaman bahaya dan kejahatan karena kita bersatu. Dengan adanya wadah, menjadikan kita akan semakin kuat dan tak mudah untuk dizolimi. Dengan adanya wadah, kita dapat saling tolong-menolong dan terlindung dari berbagai ancaman kejahatan yang saat ini rawan dengan tindak kejahatan. Tidak hanya keselamatan diri Anda, bahkan harta Anda maupun keluarga Anda menjadi terancam. Dengan adanya wadah, sebuah wadah memudahkan orang-orang yang dermawan menjangkau orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dengan adanya wadah, dapat menunjukkan kepada publik bahwa kita itu ada yang telah tersisihkan zaman dan keadaan yang selalu diabaikan serta tak diperdulikan keberadaan kita. Cobalah lihat saat ini, gedung-gedung dibangun sangat tinggi-tinggi, sementara masih ada saudara-saudara kita yang hidup di kolong jembatan. Tolong, jangkaulah mereka, perhatikanlah mereka. Dengan adanya wadah, dapat menjadikan semangat yang baru, kekuatan baru, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan. Dengan adanya wadah, marilah kita usaha bersama untuk kesejahteraan kita bersama, sehingga kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Tak ada gunanya kita terus-terusan mengeluh dan menangis, karena keluhan dan tangisan tidak bisa mengubah keadaan. Sudahlah, hapus semua air mata. Jangan lagi ada kesedihan. Jangan lagi ada kemiskinan. Jangan lagi ada kesengsaraan. Jangan lagi ada penderitaan. Jangan lagi ada ketidakadilan. Jangan lagi ada ketakutan. Kita bangkit bersama. Dimanapun adanya kalian, wahai saudara-saudaraku, di seluruh belahan dunia, bagi yang jiwa-jiwanya merasa terpanggil dan tergugah, serta mempercayai hal ini, maka Andalah orang-orang yang akan meraih kemenangan besar, terbebas dari segala macam keterpurukan dan ketidakberdayaan, maka dunia berada di tangan Anda karena Allah, atas izin Allah, karena Anda menolong kaum-kaum orang-orang yang lemah. Barang siapa yang menolong saudara-saudaranya yang lemah, maka dialah yang akan Allah tolong. Segeralah bertindak dimanapun Anda berada. Baik di Nusantara, di Afghanistan, di Irak, di Iran, di Suriah, Mesir, Yaman, Saudi Arabia, Afrika, Libya, Vietnam, Myanmar, Thailand, India, Persia, dan negara-negara di seluruh dunia lainnya. Untuk segera mendeklarasikan komunitas orang-orang yang lemah, tertindas, dan teraniaya menjadi suatu kekuatan yang besar. Deklarasikanlah dari mulai tempat tinggal Anda masing-masing. Dan jadilah Anda sebagai panglimanya, sebagai penggerak massa, serta postinglah di berbagai media sosial tentang keberadaan kalian. Dan saling mengenallah dengan komunitas-komunitas orang-orang yang tertindas lainnya. Komunitas kecil bergabunglah dengan komunitas yang lebih besar. Teruslah bergabung dan bergabung sehingga melebur menjadi satu komunitas yang besar, yang mempunyai kekuatan yang besar dan saling melindungi antar anggota. Aturlah